Bukannya kamu pakai muka ini buat merayu cowok. Bahkan Pak Peri biasanya nggak bisa tahan diri buat dari kamu beberapa kali. Hari ini akan kurusak wajahmu. Sisil, ini bukan tempat untuk berbuat seenakmu. Yang kamu perbuat itu melanggar hukum. Melanggar hukum katanya? Kamu pikir bakal ada yang ngomong soal kejadian hari ini? Di divisi desain ini, selain Pak Ferry, gak ada satu orang pun yang berani bilang enggak sama aku. Lepaskan aku! Kalian lagi apa? Itu gara-gara si Nina. Pakaiannya terbuka, body rekan kerja, bahkan suka tindas aku. Coba kalian bilang, bener gak? Nina memang aib bagi tim kami. Orang seperti ini harus dipecat. Sisil, lebih baik lupakan semua ini. Kenapa? Kamu gak tega buat tinggalkan dia? Dengar-dengar Pak Juna sudah balik. Kalau dia tahu di divisi desain ada Nina yang suka buat masalah, terus kamu malah lindungi dia karena dia teman, bisa-bisa Pak Juna marah sekali. Kamu dipecat, keluar! Pak Ferry, berasa paling berkuasa ya? Cepat, obatnya bakal segera bereaksi di tubuh Juna. Kejar dia! Woi, jangan lari! Woi, berhenti! Bersulang! Dengar-dengar, Nina masih perawan ya? Hah? Sisil Cokro, cek saja sendiri. Nanti kau juga tahu. Nina, Iya? kamu kan baru gabung di divisi desain. Minumlah ini. Aku nggak bisa minum Buat lagi. sambut kamu. Aku- Ayolah. Aku pergi sebentar. Tunggu ya, aku langsung cek barangnya sekarang. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cepat pergi. Tenang saja. Kamu. Aku gak perlu tanggung jawabmu. Halo? Pak Juna, gawat. Ada masalah di perusahaan. Oke, aku ke sana. Jam ini aku pesan khusus ke perusahaan pembuat jam. Cuma ada satu di dunia. Aku kasih buat kamu. Tunggu aku balik, aku akan tanggung jawab. Menurut laporan dari saluran berita finansial, CEO Grup Bo ditugaskan ke luar negeri 5 tahun lalu untuk mengembangkan sayap bisnis mereka. Sekarang, grup bisnis Bo menjangkau dunia. CEO Grup Bo dijadwalkan akan pulang dalam waktu dekat. Kamu sudah temukan wanita yang selamatkan aku 5 tahun lalu? Maaf, Pak Juna. Sudah 5 tahun. Selama ini aku gaji kalian buat apa? Kamu gak bisa temukan orang hidup. Dalam 3 hari, aku mau tahu dia ada di mana. Kalau nggak selesai lapor ke bos Sonalia, wanita itu ditemukan. Baik, saya jamin tugas pasti beres. Kopimu? Sisil, kopimu. Nina beneran seperti anjing. Kamu gak ngerti ya? 5 tahun lalu, waktu acara kantor, dia ketahuan berbuat mesum di sana. Terus lahirkan 2 anak haram. Setelah skandal kayak gitu, Grupo masih baik tetap pertahankan dia. Tentu saja dia harus patuh kayak anjing setia. Pak Juna sudah balik. Oh, Pak Juna balik. Pak Juna Pak Juna, astaga. Pak Juna balik. Pak Juna sudah ada. Langsung lihat dia. Astaga, dia sudah di luar negeri selama 5 tahun. Akhirnya, sekarang bisa lihat langsung dia. Pak Juna, Berhenti. Belum nikah tapi bawa anak kayak kamu, nggak usah mimpi.
Gak pantas. Halo, Pak Juna. Pak Juna. Hotel Lingga kan? Oke, saya akan sampai tepat waktu. Bagus, dua anakku akhirnya akan punya ayah. Aku nggak akan diremehkan lagi. Ada berita soal wanita itu? Ya Pak, di Hotel Lingga ada satu hal lagi. Nyonya terus desak Anda untuk menikah. Dia bilang antara Anda dan Pak Juni, siapa yang duluan nikah dan punya anak, dia yang bakal dapat 10% saham yang dia pegang. Kita ke Hotel Lingga dulu. Jangan bilang mempelai wanitanya cantik juga. Pantas saja si Heru yang kayak patung itu bisa-bisanya nikah di sini. Gak lihat apa? Ceweknya bawa 2 anak. Ada laki-laki yang mau nikah sama dia saja sudah bagus. Sekarang, silahkan mempelai wanita dan pria membaca janji pernikahan. Nina Sugiga, apakah Anda bersedia menikah dengan Heru Senjoyo dalam suka maupun duka, kaya ataupun miskin? Dia beneran di sana? Ya Pak, lagi ada acara ritual. Saya bersih. Oh, dia meninggal? Ya Pak Juna, dia meninggal karena kecelakaan bulan lalu. Memang nasib nggak adil. Pak Juna, jangan salahkan aku. Nyonya Gina terus desak Anda buat cepat nikah. Kalau Anda terus cari-cari begini, bisa-bisa jomblo seumur hidup. Aku juga terpaksa, makanya sampai begini. Kenapa bahkan fotonya nggak ada? Namanya juga nggak ada. Memangnya keluarganya panggil dia begitu? Dengar-dengar mukanya rusak parah waktu kecelakaan itu. Makanya keluarganya nggak mau pasang foto. Kenapa persemayangannya ditempatkan di sini? Dengar-dengar awalnya dia mau nikah di sini. Oh iya, dia meninggal pada hari pernikahannya. Tunangannya mau kabulkan keinginan terakhirnya. Jadi mereka atur bersemayam di hotel kita. Lupakan. Hubungi keluarganya. Kasih mereka mall dan villa yang ada di distrik selatan. Heru, gimana sama anaknya? Mending kamu kasih dulu ke aku baru aku tenang. Paman Tono, mereka cuma anak-anak. Kenapa kebakaran jenggot gitu? Apa maksudnya? Aku terus terang saja. Gimana pun juga aku ini manajer proyek di grup konstruksi bom. Mana mungkin aku mau urus anak orang lain. Serahkan saja mereka buat dirawat Paman Tono. Setelah itu, kita bisa lanjut nikah. Mama, kami nggak mau pisah. Mama, kami nggak mau pisah. Ini bukan kalian yang putuskan. Sana pergi. Heru, kamu janji apa waktu kita kencan buta? Aku cuma janji biar 2 anak ini punya sosok ayah. Tapi aku gak pernah bilang ayahnya itu aku. Lagi pula tahun ini kamu baru 25 tahun. Lanjut terus sampai umurmu 30. Terus lahir 5 putra gemuk buat aku. 5? Kamu bertelur atau lahirkan anak? Memangnya lokasi konstruksi grup bom butuh kamu buat teruskan proyeknya? Cepat bawa anak-anak ini pergi. Berhenti! Siapapun yang berani menyentuh anak-anakku, aku bakal habis-habisan lawan dia. Heru, pipis aja kamu di siang bolong. Aku nggak lanjut tingkah lagi. Surya, Nisa, ayo pergi. Iya, Mama. Mau ngapain bengong? Cepat kejar. Ayo. Oh, Nina Jalang. Bukan cuma kamu dari pernikahan tapi juga selingkuh. Apa dia selingkuh? Apa? Aku selingkuh sama dia. Iya semuanya. Jalang ini selingkuh dariku. Malah cari gigolo kayak gini. Aku bakal kasih mereka pelajaran. Tunggu. Dia bukan gigolo. Dia mantan suamiku. Ternyata dia punya mantan suami. Apa? 2 bocah ini kan anak-anak. Dari mana asal mantan suami ini? Kalau aku bilang ada ya ada. Lagi pula kita juga nggak pernah nikah resmi. Sekarang ayah kandung anak-anak sudah balik. Kamu boleh pergi. Papa akhirnya kembali. Aku kira Papa nggak mau kembali lagi. Enggak, kalian. Aku gak peduli kamu ayah asli atau palsu. Gigolo aku kasih tahu ya. Jangan ikut campur. Aku ini manajer proyek di grup konstruksi, Bo. Kalau berani ganggu aku, bakal tahu kamu nanti. Iya, kami semua bekerja untuk konstruksi, Bo. Manajer kita itu kepercayaan Pak Juna. Kamu gak bakal bisa bertahan di kota Jira ini. Memangnya Pak Juna bakal peduli sama kalian? Dia sendiri tahu nggak? Ternyata di grup konstruksi Bo diisi preman kayak kalian. Sepertinya harus bersih-bersih.
Cari mati! Kenapa malah mukul sih? Papa, semangat, Papa! Cih, kamu bilang kamu manajer proyek grup Bo. Aku rasa bos kalian juga bukan orang yang benar. Pak Jun! Pak Jun! Preman ini serang perempuan di hotel. Lapor polisi. Baik. Bawa dia pergi. Nina! Hei, kamu gigolo! Aku gak akan lepaskan kalian! Terima kasih. Tanpamu, aku nggak tahu aku harus gimana. Gak perlu sungkan. Kamu juga datang ke acara resepsi? Bukan, tapi pemakaman. Orang yang aku cari selama 5 tahun tiba-tiba meninggal. Maaf, aku turut berduka cita. Paman, jadi papi kami saja gimana? Paman, aku dan adikku patuh kok. Kalau Paman mau jadi papi kami nggak akan repotkan Paman. Papa, Nisa bakal kasih uang jajan yang Mama kasih buat Paman pakai. Maaf, Pak. Anak-anakku ingin sekali punya papa. Surya, Nisa, ayo pergi. Halo? Nah, wanita itu sudah meninggal. Kamu juga seharusnya menyerah saja kan? Sekarang juga pergi ikut kencan buta. Kalau kamu belum menikah dalam 10 hari, siapkan pemakaman untukku saja. Tunggu. Kamu ada pendapat soal CEO grup Bo? Jelas ada dong. Dia di luar negeri tiap hari cuma kirim siaran pers. Cuma pamer soal manajemen. Kamu gak tahu? Aku kerja di grup Bo selama 5 tahun. Sudah 5 tahun masih saja pegawai rendahan. Semua pencapaianku direbut sama supervisorku. Manajemen apa itu? Ngapain kamu tanya? Oh, nggak apa-apa. Kebetulan margaku juga, Bo. Tapi aku nggak ada hubungannya sama marga Bo yang kamu bilang. Aku lihat mereka sepertinya juga suka sama aku. Demi anak-anak, gimana kalau kita berdua daftar nikah saja? Hah? Yeay, akhirnya kami punya papa. Aku beneran nikah sama orang asing yang baru sekali ketemu. Dia ketahuan berbuat mesum di sana, terus lahirkan 2 anak haram. Menjalani sisa hidup bareng, sekeluarga berempat. Kamu, ini... Begini, nanti nggak ada lagi yang bilang Surya dan Nisa anak haram. Gak jelas siapa ayahnya. Kita tukaran kontak ya. Kirimkan aku fotonya, boleh? Hah? Aku juga perlu umumkan hubungan kita secara resmi. Oke. Aku sudah menikah. Cepat bawa cucu mantuku ke sini. Keluargaku mau ketemu sama kamu dan kedua anakmu. Hah? Cepat atur. Aku mau lihat cucu mantuku segera. Kita naik bus ya? Iya, bus itu ramah lingkungan dan hemat juga. Kalau bukan naik bus, kamu mau gimana? Ruangan VIP-nya mewah sekali. Pasti mahal kan? Nenek sangat serius soal cucu menantunya. Sampai tempat semahal ini pun dipesan. Banyak sekali pelayannya. Itu semua geng senam nenek dari alun-alun datang buat ramaikan acara. Jadi kamu, istrinya cucuku? Halo nenek, aku Nina. Cucu mantuku cantik sekali, segar dan menawan. Dasar bocah, selera kamu nurun dari aku ya. Pintar juga pilih istri. Bawa hadiahnya ke sini. Mahkota emas dari Horus dibuat oleh pengrajin terbaik dari Horus. Satu-satunya di dunia. Hati pink berlian merah muda paling murni di dunia. Satu-satunya di dunia. Permata biru terbesar dari tambang di California. Harganya puluhan ribu dolar Amerika per karat. 1 unit penthouse mewah di Istana Yudiko bernilai lebih dari 100 juta. Dihadiahi untuk nyonya muda. Bukannya kamu nggak punya mobil, rumah, atau kerjaan? Gimana nenekmu bisa sekaya itu? Nenekku sudah tua, agak delusional. Dia selalu berpikir dirinya itu konglomerat wanita top dunia. Semua ini dari toko online, cuma 15.000%. Oh, begitu. Barang tiruannya kelihatan asli juga. Wow, mahkotanya cantik sekali. Cocok banget dipakai sama gaun putri. Berliannya berkilau banget. Kalian itu, kami itu anaknya Mama. Kamu punya 2 anak? Iya. Keduanya ini anakku. Namanya Surya dan Nisa. Gak masuk akal. Lupakan. Kalau nenekmu nggak terima, kami... Gimana aku nggak terima? Aku
cuma terlalu senang. Dasar bocah. Anak-anaknya sudah sebesar ini. Kamu justru baru bilang padaku. Kamu gak tahu nenek mau banget punya cicit. Nenek salah paham. Mereka bukan... Lihat wajah mereka. Hampir persis seperti cetakan waktu kamu kecil. Pantas saja selama ini kamu gak pernah dekat sama wanita. Ternyata demi kejutan sebesar ini buatku. Akan ku coba jelaskan. Semua salahku. Sebenarnya aku juga baru ketemu lagi sama Nina. Kami pacaran 6 tahun lalu, tapi putus karena salah paham. Aku gak tahu wanita itu kebetulan dia lahir kembar. 6 tahun ini dia besarkan 2 anak seorang diri. Papa ternyata benar papa kandungku. Bagus, aku paling suka papa tampanku. Ayo, cepat panggil Nenek Buyut. Halo Nenek Buyut. Hai, cicitku yang baik. Nina, kamu benar-benar hebat. Kamu itu pahlawan besar untuk keluarga Bo. Kalau ada yang kamu mau, bilang saja. Semuanya nenek akan kasih. Nenek, pengawal, kirim balik semua harta warisan keluarga yang kusimpan di berangkas Bank Swiss. Pakai jet pribadi. Akan kuberikan semuanya untuk cucu mantu dan cicitku. Oh ya, saham perusahaanku juga. Cepat siapkan kontraknya untukku. Berangkas Bank Swiss, harta warisan keluarga, saham perusahaan. Delusional nenek kamu lagi. Nenek, aku... Nenek, kontraknya jangan dibuat dulu. Kakak dan wanita itu lagi nipu nenek. Dia cuma cari cewek dari jalanan. Terus... Nenek, kontraknya jangan dibuat dulu. Kakak dan wanita itu lagi nipu nenek. Dia cuma cari cewek dari jalanan. Asal nikah sama cewek itu. Parahnya lagi, dia sengaja cari yang punya 2 buntut segala. Nenek, jangan sampai percaya sama mereka. Om jahat itu asal ngomong. Kami bukan anak buntut kok. Kami pelindung hati Mami. Anak baik, jangan dengar dia asal ngomong. Dasar bocah, beraninya kamu takuti cicitku. Sakit, Matamu, sakit. lihat baik-baik keponakanmu. Ini darah sakit. daging keluarga, Nenek. Bo. Di dunia ini banyak banget orang yang wajahnya mirip. Nenek jangan putuskan cuma karena mirip. Kalau nanti ada yang mirip kakak atau aku yang datang ngaku-ngaku keluarga, apa nenek mau akui juga? Ini urusan masa depan keluarga, Bo. Nenek jangan gegabah. Kamu maunya gimana? Lakukan tes DNA secara publik. Sampel DNA sudah diambil. Hasilnya paling cepat akan keluar dalam 1 jam. Mohon bersabar dan tunggu sebentar. Gimana kalau langsung jujur saja sama nenekmu? Lagi pula keluargamu juga bukan yang punya warisan ratusan triliun. Sampai tes DNA segala, apa nggak terlalu berlebihan? Nenekku itu lumayan punya warisan juga. Adik sepupuku sudah dari dulu incar itu. Lagi pula lihat sendiri nenek suka banget sama 2 cicitnya. Kamu tega buat dia kecewa. Tapi sebentar lagi hasilnya keluar. Bukannya semua bakal terbongkar juga? Semuanya, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Kakak, hasilnya sudah siap. Nenek nanti bakal langsung tahu hasilnya. Kakak bersekongkol dengan orang asing dan 2 anak haram itu buat tipu nenek. Diam kamu! Anakku bukan anak haram. Sudah, jangan banyak bicara. Langsung buka saja hasil tesnya. Gak mungkin. Kedua anak ini dan Juna punya hubungan ayah anak kandung. Dia beneran ayah kandung anak-anakku. Jadi pria dari 5 tahun lalu itu dia. Keluarga Bo akhirnya punya penerus. Luar biasa. Enggak. Gak mungkin. Pasti ada yang salah. Harus dilakukan tes ulang. Juni, tes DNA itu kan kamu yang minta. Perawat itu juga kamu yang cari sendiri. Sekarang hasilnya sudah keluar, kamu malah gak mau ngaku. Sudah berapa tahun gak ketemu? Kamu pikir aku sudah lebih sabar? Atau kamu kira nenek sudah pikun? Aku... Apa-apaan kamu? Anak durhaka. Kamu iri keluarga Bo punya penerus. Ini juga enggak, lihat Nek. nenek tua ini Itu bahagia. kakak yang- Hah? Masih berani lawan orang tua? Kamu, ya? Masih berani Nenek. lawan orang tua? Nenek, jangan. Nenek. Siapa suruh lawan orang tua? Apa maksudmu? Maaf, aku sudah akui kedua anakmu tanpa izin dari kamu. Apa maksudmu? Aku suruh orang buat ubah hasil DNA-nya. Pak Anto, cepat ganti hasil tes yang dipesan Juni. Setelah selesai, aku akan sumbang 1 gedung untuk rumah sakit. Baik, Pak Juna. Cuma dengan cara ini nenek baru bisa sepenuhnya terima kamu. Surya, Nisa. Aku mengerti. Halo? Aku belum sempat buat waktu sampai rumah sakit. Selanjutnya atur urusan gedung rumah sakit.
Aku mau bilang kalau aku nggak sempat tukar hasil tes DNA-nya. Jelas-jelas belum ditukar. Kenapa Pak Juna nggak marah ya? Apa kamu keberatan aku berbuat ini? Kita kan sudah menikah. Kamu juga mau jadi ayah anak-anakku. Gak akan ada lagi yang sebut mereka anak haram lagi. Tenang saja. Aku akan anggap mereka anak sendiri. Nanti aku nggak akan biarkan orang lain bully mereka. Terima kasih, Pak Juna. Habis makan nanti, kamu dan anak-anak pindah saja ke rumahku. Cepat sekali. Kita kan sudah nikah, bukannya harus tinggal bareng. Kalau nenek tahu aku dan dia pisah rumah, nenek pasti akan curiga. Kalau gitu aku pulang dulu buat beres-beres barang. Besok aku jemput kamu. Kalau gitu anak-anak, biar tinggal dulu di rumah nenek. Oke. Johnny, siapkan 1 unit apartemen 4 kamar tidur. Jangan yang terlalu mahal. Jangan sampai Nina sadar identitasku sebenarnya. Yo, Nina, kamu sudah pulang dari nikah ya? Jangan halangi jalanku, minggir. Kamu malu? Dengar-dengar, kamu nikah sama mandor bangunan yang tua dan jelek pula. Kapan kamu bawa ke sini? Biar kami lihat. Aku nikah sama siapa? Apa urusannya sama kamu? Dan orang yang kunikah itu bukan mandor bangunan. Kalau bukan mandor, terus siapa lagi? Itu Pak Jun. Lupakan, Juna nggak punya kerjaan. Jangan kasih tahu mereka dulu. Kenapa nggak ngomong lagi? Kalau seorang mandor ya sudah mandor saja. Kamu juga sudah punya 2 anak yang imut, bisa dapat pria macam apa coba? Sudah pasti tua dan jelek. Bisa jadi juga sakit-sakitan. Sisil, selama ini karena kita rekan kerja, aku terus tahan diri. Tapi itu bukan berarti kamu bisa menghina suami dan anak-anakku. Sudah punya suami memang beda ya, jadi makin berani saja. Beraninya kamu ngomong gitu sama aku. Beraninya ngomong gitu sama aku. Yo, akta nikah, kembalikan padaku. Kenapa sewot sekali? Cuma pria tua doang kan? Semuanya, ayo kita lihat. Nina sebenarnya nikah sama cowok jelek macam apa sih? Kembalikan. Sisil paling suka gosip. Kalau mereka lihat Juna, bisa jadi malah buat dia kena masalah. Gugup? Hah? Aku malah harus banget lihat ini. Sisil, gak apa-apa biasa kamu bully aku. Sekarang kamu bahkan mau intip privasiku. Kembalikan. Aku gak akan kasih. Akta nikah. Kembalikan. Kenapa? Kamu juga mau pukul aku? Hei semuanya. Lihat bareng-bareng gimana sebenarnya tampang suami Nina. Nina, kamu berani pukul aku? Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran. Pak Juna, apartemennya sudah siap. Anda bisa pindah kapan saja. Oke. Di depan itu ada divisi desain kan? Iya. Dia di luar negeri tiap hari cuma kirim siaran pers. Cuma pamer soal manajemen. Semua pencapaianku direbut sama supervisorku. Manajemen apa itu? Dia bukan dari divisi desain kan? Ayo, kita lihat. Nina, bukannya kamu pakai muka ini buat merayu cowok. Bahkan Pak Peri biasanya nggak bisa tahan diri buat dari kamu beberapa kali. Hari ini akan kurusak wajahmu. Sisil, ini bukan tempat untuk berbuat seenakmu. Yang kamu perbuat itu melanggar hukum. Melanggar hukum katanya? Kamu pikir bakal ada yang ngomong soal kejadian hari ini? Di divisi desain ini, selain Pak Ferry, gak ada 1 orang pun yang berani bilang enggak sama aku. Lepaskan aku! Kalian lagi apa? Itu gara-gara si Nina, pakaiannya terbuka, goda rekan kerja, bahkan suka tindas aku. Coba kalian bilang, bener gak? Nina memang aib bagi tim kami. Orang seperti ini harus dipecat. Sisil, lebih baik lupakan semua ini. Kenapa? Kamu gak tega buat tinggalkan dia. Dengar-dengar Pak Juna sudah balik. Kalau dia tahu di divisi desain ada Nina yang suka buat masalah, terus kamu malah lindungi dia karena dia teman, bisa-bisa Pak Juna marah sekali. Kamu dipecat, keluar! Pak Ferry berasa paling berkuasa ya? Pak Ferry berasa paling berkuasa ya? Oh, Pak Juna, Anda salah paham. Perempuan ini gak tahu diri, tindas rekan kerja sendiri. Kebetulan kami memang mau mulai. Barusan aku dan Pak Juna lihat semua sendiri. Kalian yang mau tindas duluan. Di grup Bo, gak akan pernah biarkan kasus perundungan terjadi. Pak Juna? Apa mereka akan dipecat? Harus ditanyakan dulu pada korbannya. Tapi kalau kejadian serupa terulang lagi, aku gak akan biarkan. Punggungnya agak mirip Juna. Suaranya juga mirip. Hei korban,
Kamu mau gimana hukum Ferry dan Sisil? Nina, aku sudah salah. Tolong maafkan kami. Aku masih harus tanggung hidup orang tua dan cicilan rumah. Tolong maafkan kami. Nina? Ya Tuhan, itu Nyonya. Aku harus kasih tahu Pak Juna. Ya, Nina, aku janji mulai sekarang aku gak akan buat kamu susah lagi. Tolong maafkan kami. Kalian fitnah aku, juga hina anak dan suamiku. Aku gak akan maafkan kalian. Aku tahu aku salah. Kita kan sudah jadikan kerja bertahun-tahun. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Kalau gitu, kalian minta maaf dan janji. Nanti gak akan berbuat lagi. Kami tahu kami salah. Kita nanti gak akan pernah lagi fitnah dan tindas kamu. Iya, aku juga gak akan pernah lagi. Aku harap kalian bisa tepati janji. Di mana kantor Pak Juna? Tadi dia sudah bantu aku. Aku harus berterima kasih sama dia. Juna? Juna? Kenapa kamu ada di sini? Aku dengar kamu kerja di grup Bo, jadi aku mampir lihat-lihat. Siapa tahu ada lowongan kerja, jadi satpam pun gak masalah. Kenapa kamu bawa kotak obat? Bukannya kita mau tinggal bareng, lagi pula ada 2 anak juga, jadi aku beli kotak obat buat jaga-jaga, siapa tahu perlu. Kamu perhatian juga ya? Wajahmu kenapa luka? Tadi gak sengaja kepentok. Biar aku obatin ya. Tidak sangka, suami dadakan hasil nikah kilat begini. Ternyata perhatian dan peduli juga sama orang lain. Gimana kerjaan kamu di kantor? Ada yang suka tindas kamu nggak? Mana ada, rekan kerjaku baik-baik. Apalagi bos besar kami. Orangnya hebat. Oh ya? Kamu sudah ketemu dia? Belum. Dulu aku sempat salah paham dengan dia. Kalau itu orang yang kamu maksud. Aku harus cepat lanjut kerja dulu. Menurut aturan bos kapitalis besar itu, kalau tahu aku ngobrol santai di sini, setengah gaji bulanan bisa melayang. Kamu tunggu saja dulu di kafe lantai bawah ya. Oh iya, kamu bukannya nggak punya uang, kamu juga nggak punya kerjaan. Pegang ini dulu buat sementara. Nanti pas aku sudah gajian, aku kasih lagi buat kebutuhan rumah. Iya. Kalau gitu, aku tunggu kamu di kafe bawah ya. Oke. Suami dadakanku ini memang ganteng sekali. Stoplah Nina, kamu itu sudah jadi ibu dari 2 anak. Jangan bucin gitu deh. Aku kerja dulu. Oke. Ini rumah baru kita. Joni ini, aku suruh beli apartemen, malah beli yang kecil. Memangnya cukup untuk berempat. Rumah ini besar banget. Ini pertama kalinya aku tinggal di rumah yang besar banget. Apa dulu rumah kalian kecil banget? Rumah kami dulu bahkan gak sebesar ruang tamu ini. Gak sangka hidup mereka sesulit itu. Bajingan yang gak tanggung jawab itu benar-benar mengerikan. Sewa rumah ini pasti gak murah ya? Apartemen ini punya temanku, gratis. Gratis? Wah, kita untung dong. Iya. Makan pertama setelah pindahan, kita makan di rumah saja ya. Biar aku yang masak. Kami bantu. Aku juga ikut bantu. Juna, potong timunnya. Oh, oke. Kenapa kamu potong timun saja gak bisa sih? Orang yang gak tahu, bisa kira kamu itu tuan muda manja yang gak pernah kerja rumahan. Nina, kamu tahu sebenarnya aku ini CEO kamu. Itu bahkan gak lucu. Jangan mimpi, usaha sendiri itu baru terasa lebih puas. Sini, aku ajarkan. Kalau dia tahu aku ini bosnya, apa dia masih perlakukan aku begini? Makanannya sudah siap. Ayo papa coba dulu. Ini sayur babi buatan mama. Ini masakan andalan mama loh. Enak banget. Lebih enak dari masakan Koki di rumah kami. Koki? Bukannya kamu dari keluarga biasa? Koki yang ku maksud itu nenekku. Makananmu enak banget. Pasti diajarkan keluarga ya? Aku ini yatim piatu loh. Masakan ini semuanya aku belajar sendiri. Mama jangan sedih. Mama masih punya kami. Kami kan keluarga mama. Iya, aku, kakak, sama papa akan selalu temani mama. Mama kerja keras cari uang buat kita. Sekarang sudah ada papa. Papa juga bisa cari uang. Jadi mama gak perlu capek-capek lagi. Gimana kalau aku bilang saja ke dia? Kalau ada aku, mereka nanti gak perlu susah-susah lagi. Sebenarnya aku... Gak apa-apa, gaji aku cukup kok buat hidup kita berempat. Kamu gak usah tertekan. Kerjaan bisa cari pelan-pelan saja. Oh iya, besok aku naikkan gajinya saja. Nisa, Surya, sudah malam. Cepat cuci muka, sikat gigi terus tidur ya. Besok pagi masih harus sekolah.
Kamu sama anak-anak tidur di kamar utama, aku di kamar tamu saja. Papa satu ini gak peka sekali. Sepertinya kita harus bantu sedikit. Papa, Mama, aku mau tidur bareng kalian. Nanti setelah anak-anak tidur, aku pindah ke kamar tamu. Oke. Kenapa dia selalu kasih aku perasaan yang sangat familiar ya? Kenapa kita berdua bisa tidur bareng seperti ini? Mungkin waktu lagi bujuk anak-anak, lama-lama malah ketiduran juga. Mama, Papa, pelukan Papa hangat tidak? Teriak-teriak kalian berdua yang usil ya. Lari, Nisa. Gimana? Sudah siapkan CP-nya? Jangan gugup, gak masalah kalau nggak berhasil. Yang penting sudah usaha. Oke, aku akan usaha keras cari kerja. Bosnya sudah datang. Aku nggak bisa temani kamu lagi. Semangat! Semangat! Pak Juna, sejak Anda menikah, sepertinya suasana hati Anda membaik. Anda jadi sering senyum. Oh ya? Gimana kalau aku cepat-cepat kasih tahu dia siapa aku sebenarnya? Pak Juna, aku dengar mereka lagi berebut proyek desain. Kalau dia tahu siapa Anda, apa itu nggak akan rugikan dia? Benar juga. Juna, dia naik Maybach. Tidak mungkin, dia bahkan tidak punya kerjaan. Gimana bisa naik mobil sebagus itu? Aku pasti salah lihat. Semuanya ada berita bagus. Proyek landscape prioritas utama perusahaan, Taman Harmoni, perlu bentuk tim desain. Setelah proyek selesai, setiap orang akan dapat bonus 100 juta. Yang berminat segera daftar. 100 juta? Wow. Hah? 100 juta? Aku mau daftar. Aku mau. Aku juga. Juna belum dapat kerjaan. Biaya hidup sekeluarga berempat itu lumayan besar. Uang 100 juta ini pas banget buat tutup kebutuhan mendesak. Aku juga mau. Nina, proyek sebesar ini isinya orang-orang hebat semua. Kamu cuma asisten desainer. Buat apa ikutan? Urusannya apa sama kamu kalau aku daftar? Jangan lupa waktu kamu sampai sujud di depanku. Kamu janji apa coba? Nina, jangan senang dulu. Yang kamu perbuat padaku suatu saat bakal kubalas 2 kali lipat. Pak Juna, Nyonya ikut serta dalam proyek Taman Harmoni. Bagus. Oh iya, apakah ada pasar sayur di dekat rumahku? Pasar sayur? Buat apa ke pasar sayur? Tentu saja buat belanja sayur. Sekalian beli bahan makanan yang lebih berkualitas. Si kembar kan lagi masa pertumbuhan. Nina juga kurus banget, mereka perlu gizi cukup. Kemana ambisi kerja Pak Bos? Pak Juna, bahan yang Anda minta sudah saya siapkan. Jamur cordyceps, lada, sarang burung walet, plus berbagai suplemen kalsium buat pertumbuhan anak. Oh iya, ada juga ginseng umur 100 tahun. Bagus. Juna! Mobil itu lagi. Memangnya hari ini aku nggak salah lihat. Yang di dalam mobil itu ternyata Juna. Pak Juna, gimana dong ketahuan Nyonya? Gimana kalau kita ngaku saja langsung? Kenapa kamu pulangnya naik mobil ini? Pak Joni, kok kalian bisa bareng? Jangan-jangan kalian... Nina, maaf, sebenarnya... Kenapa nggak dari awal? Kasih tahu aku soal sepenting ini. Nona Nina, sebenarnya... Kamu lolos jadi sopirnya Pak Bos Juna ya? Sampai-sampai aku hari ini masih khawatir soal kerjaanmu. Sempat ragu-ragu mau telepon kamu atau enggak. Nggak sangka ternyata kamu berhasil. Iya, dia baru saja diterima jadi sopirnya Pak Bos Juna. Sebenarnya dia mau kasih kejutan buat kamu. Ini memang kejutan banget. Syukurlah kamu sudah dapat kerjaan. Kamu bawa apa?
Oh, ini dari Pak Juna. Soalnya nama kami sama. Kebetulan dia tahu aku baru menikah dan punya anak 2. Jadi hadiah dan bahan makanan ini semuanya bonus. Makanya dia suruh aku bawa pulang. Pak Juna baik banget ya. Pak Juna memang orang baik yang langka ditemui. Kalau gitu, Pak Joni, mulai sekarang tolong jaga suamiku baik-baik ya. Si Juna cepat belajar. Menyetirnya juga stabil banget. Pak Juna sangat puas kok. Jangan khawatir Nona Nina, ya. Syukurlah kalau begitu. Kami pamit dulu ya. Suamiku, ayo pergi. Sudah bertahun-tahun aku kerja sama Pak Juna. Ini pertama kalinya aku lihat dia seperti ini. Sepertinya si gunung es itu bisa berbunga-bunga juga. Berani-beraninya panggil aku si Juna. Bonus bulan ini dipotong setengah. Wah. Wah, banyak banget makanan enak. Ayo, terima kasih sama Papa. Papa kan sekarang punya kerjaan baru. Papa itu orang paling hebat sedunia. Mama juga ikut seleksi buat proyek desain loh. Kalau berhasil masuk tim proyek akan dapat bonus 100 juta. Wow. Anak-anak, sejak ada papa kalian, hidup kita makin hari makin bahagia. Kalau gitu kasih cium dong. Pak Peri, kamu beneran mau biarkan Nina ikut proyek Taman Harmoni itu? Itu proyek besar. Pak Juna sendiri bakal turun tangan. Aku nggak bisa main belakang. Aku nggak peduli. Dia buat kita malu di depan semua divisi. Aku benci banget sampai-sampai pengen dia langsung keluar dari kantor ini. Oke. Terserah kamu deh. Ayo. Kenapa nggak ada Nina di daftar tim desain untuk proyek Taman Harmoni? Sepertinya karena Nyonya cuma asisten desainer, jadi nggak punya hak buat ikut seleksi. Belum tidur malam-malam begini. Lagi buat proposal, besok sudah harus dikumpulkan. Proposal ini bagus banget, menggabungkan konsep ramah lingkungan dan estetika. Aku juga percaya diri. Kalau lolos nanti, aku akan traktir sekeluarga makan besar. Kalau dia nggak punya hak, berarti semua desainer di grup Bo juga nggak punya hak. Tambahkan dia ke daftar. Iya Pak, bos agak mabuk-mabuk cinta nih. Perhatikan semuanya. Daftar tim desain Taman Harmoni sudah keluar. Harus ada namaku, harus ada aku. Nina, kamu pikir cuma dengan mohon doa begitu bisa buat kamu terpilih? Memangnya apa urusannya sama kamu? Aku sendiri percaya diri. Percaya diri? Kamu cuma asisten desainer. Percaya diri dari mana? Aku lihat ya, desainmu itu dibuang ke tempat sampah saja nggak layak. Setidaknya masih lebih baik daripada omong kosongmu. Bisa terpilih atau tidak tergantung pada kemampuan, bukan pada keberuntungan. Berdoa memang nggak ada gunanya. Kandidat desainer proyek Taman Harmoni adalah Meli, Tono, Yuda, Sisil. Hah? Bukannya aku sudah hapus nama Nina? Kenapa namanya masih ada? Apa salah input? Kan sudah aku bilang, gak mungkin ada namamu. Nina, kamu itu harus tahu diri sedikit. Kalau aku jadi kamu, aku bakal malu sambil diam-diam pergi. Perhatikan semuanya, mari kita mulai. Masih ada nama Nina kan? Pak Ferry, kamu ini buta atau nggak bisa baca? Apa? Oh iya, saya salah. Nina juga ada. Aku lolos. Ada Pak Juna di Ada sini. Pak Juna? Pak Juna juga di sini? Ada Pak Juna. Ada Pak Juna di sini. Ada Pak Juna, ganteng banget. Ada Pak Juna di sini. Pak Juna sangat peduli dengan seleksi ini. Dia ingin adil, jujur dan transparan. Nggak boleh ada yang curang. Baik. Penilaian akan dimulai. Tiap desainer akan mempresentasikan hasilnya. Tim akan memvoting. Kalau memang lolos, terus kenapa? Aku yakin kamu akan kalah. Nina, kamu duluan. Baik, Nina, mampus juga kamu. Ini adalah hasil karya desainku. Di mana proposalku? Kemarin malam masih ada. Nina cuma bisa banyak ngomong doang. Padahal aku sudah semangat. Taunya proposal aja nggak ada. Dia cuma asisten saja. Pantas nggak bisa buat, cuma gaya-gayaan doang. Nina, sudah aku bilang, jangan ngarep kalau cuma iseng-iseng. Pergi sana. Pas CEO datang, kamu bikin malu semuanya. Sisil, proposalku hilang. Sisil, kamu nggak kaget?
Kamu cuma gak buat kan? Nina, ngaku aja lah. Maaf Sisil, tapi ini adalah proposal hasil karyaku. Silakan Anda lihat semuanya. Wow. Iya, kelihatan sangat bagus. Wow, bagus sekali. Wow, luar biasa. Ini proposal desainku. Temanya, Taman Ramah Lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik untuk klien. Desain ini ngasih tempat yang indah dan ramah lingkungan. Kenapa bisa ada Juna? Apa mungkin... tidak. Ini hanya pikiranku saja. Desain ini ngasih tempat yang indah dan ramah lingkungan. Beginilah proposal desainku. Wow, desain yang indah. Desain ini luar biasa. Iya, bagus sekali. Proposalnya sangat bagus. Dibandingkan dia, aku juga malu nunjukin desainku. Bagus, proposalnya sangat oke. Mustahil. Aku... Selesai? Berikutnya. Tunggu, aku belum selesai. Apalagi? Aku ingin laporin kamu dan Sisil karena telah menghapus proposal desainku. Dan aku punya buktinya. Oh? Pak Ferry, Anda dan Sisil punya hubungan dan menyabotaseku. Aku juga ada fotonya. Ayo, sekali saja. Aku kasih tahu. Ih, kamu. Sisil, Ayo, kalian ayo. sudah sering fitnah aku. Kalian pikir aku akan tetap diam saja? Foto itu palsu. Sudah kamu edit. Semua orang di sini sudah tahu hubungan kalian. Suka menyalahi aturan dan mencaci bawahan. Gak pantas ada di sini. Hei Nina, kamu ini cuma asisten. Aku bosnya. Gak ada yang bisa memecatku. Kalau aku... Pak Juna? Suara itu Pak Juna ya? Oh, Pak Juna? Pak Juna menyimak seksi ini dari awal. Itu fotonya dia. Ferry dan Sisil, karyawan seperti kalian ini, nggak pantas di sini. Kalian dipecat ke HR dan urus berkas kalian. Pak Juna, saya salah. Sisil yang menghasutku. Beri aku kesempatan lagi. Nina, aku minta maaf. Aku nggak akan mencurangimu lagi. Kamu kan baik hati. Minta sama Pak Juna, kasih aku kesempatan. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu tetap menyakitiku. Hasil ini pantas kamu dapatkan. Penjaga, bawa mereka keluar. Pak Juna, aku salah. Ayo pergi. Cepat pergi. Lepaskan aku. Lepaskan! Desain Nina luar biasa. Biarkan dia memimpin proyek ini. Aku yakin dia akan membuat taman yang penuh senyuman. Pasti Pak Juna, terima kasih banyak. Halo? Sayang, desainku dipilih. Gak cuma dapat bonus 100 juta. Pak Juna juga memujiku. Dia bilang aku bisa membuat taman yang bagus. Selamat ya Nina. Malam ini, keluarga kita akan pergi merayakan. Biar aku yang urus. Tempatnya bagus. Pasti mahal kan? Enggak kok, ini murah. Kalaupun mahal, ini kan pertama kali keluarga kita jalan-jalan. Gak apa-apalah. Pesan saja, nanti aku yang bayar. Yeay! Halo, selamat datang CEO Juna. Si Ozuna? Selamat datang CEO Juna. Si Ojuna? Kamu panggil dia si Ojuna? Ini bahaya. Aku lupa soal Pak Hadi. Apa aku jujur saja ya? Pak, kamu salah kali. Dia kan supirnya. Benar. Oh iya juga. Kamu supirnya CEO Juna. Ketukar lagi orangnya. Iya, nggak apa-apa. Sebagai rasa maaf, aku antar ke meja kalian. Boleh. Silahkan. Pak Juna, siapa ini? Namaku Nina. Ini kedua anakku. Anakmu sudah sebesar ini. Pak Juna, aku mintakan mereka menyiapkan kue spesial buat mereka berdua. Urus yang lain dulu aja. Kami lihat menu dulu. Baik. Pelayanan restoran ini memang bagus sekali. Sampai ada kue gratis. Satu porsinya saja 1 juta lebih. Gak apa-apa. Bisa kita beli kok. Nina memang suka irit. Harus aku atur. Aku ke toilet dulu. Oh iya. Nina, ngapain kamu di sini? Ya mau makan lah. Pergi sana. Jangan ganggu waktuku. Nina, kalau bukan karenamu, kami nggak akan dipecat. Sekarang, kamu ada nyali buat makan di restoran mewah gini. Tempat ini biasanya bisa habis 10 juta per orang. Suamimu aja cuma supir. Emang kalian mampu?
Kalian lupa, desainku yang dipilih bonusnya 100 juta. 100 juta? Minuman ini setidaknya 800 juta kan? Aku yakin kamu bayar DP-nya aja nggak mampu. Apa? Ini 800 juta? Kenapa Juna bawa kami ke tempat kayak gini? Aku dijual aja juga masih kurang. Kamu sudah pasti nggak mampu. Mana manajernya? Ada apa? Pak, wanita ini cuma penipu. Dia kesini buat makan dan kabur. Cepat usir mereka! Cepat usir mereka! Ini belum dibuka. Bisakah kalian? Baru saja mau aku kasih selamat. Nona, kamu kebetulan jadi pelanggan kami yang ke-9.999. Jadi, semua makanan di sini semuanya gratis. Hah? Kok bisa? Gak masuk akal. Ini aja harganya 800 juta. Tagihannya dia gratis. Nona, semua hal yang ada di dalam menu langka atau mewah, Nona bisa pesan semua menu. Dan itu gratis. Gak masuk akal. Mama, kita beruntung. Yeay! Untuk kalian, pergi dari sini. Atau aku telepon polisi. Karena sudah mengganggu. Penjaga! Loh kok kamu? Ayo cepat, Lepaskan aku! Apa ini? ayo cepat. Lepasin Ayo. aku! Nona, maaf telah mengganggu kenyamanan Anda. Karena itu, ini kartu VIP dari restoran kami. Nona bisa makan gratis di sini kapanpun. Juna, denger gak? Kita pelanggan yang ke-9.999. Gak cuma gratis, kita juga dapat kartu VIP seumur hidup. Kayaknya kamu hoki banget ya. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Nona ini memang orang pilihan takdir. Hahaha. Nona, mohon ditunggu sebentar, makanannya akan datang. Ini adalah momen terhoki seumur hidupku. Ini karena kita punya papa. Iya, kita punya papa. Papa bawa keberuntungan buat kita. Makanannya enak. Makan gratis di restoran Jena. Hoki amat sih dia. Aku mau lihat siapa sih suaminya itu. Coba supir kan? Biar aku kasih paham. Nina, kurang ajar. Merusak hidupku. Hari ini aku... Apa? Si Ozuna? Si Ozuna? Siapa? Kami pergi. Kok bisa? Ayo cepat. Kenapa dia panggil kamu CEO juga? Takut lagi. Juna, kamu nyembunyiin apa? Gak bisa aku sembunyikan lagi. Dia harus tahu sebenarnya. Sebenarnya... Oi, Juna, Juna, Pak CEO butuh disupirin sekarang. Kamu antar dia. Kalian duluan saja. Kami biar naik taksi. Jangan. Pak CEO bilang Juna lembur, makanya dia siapin mobil buat kalian. Kami duluan ya. Dadah, Papa. Papa dadah. Ayo. Juna ya? Mulai nyaman sama panggilannya. Pak CEO, kamu suka dia kan? Kalian baru saja makan bareng. Tunggu dulu aja lagi. Gimana kalau dia tahu terus marah malah minta cerai? Hoki macam apa yang dia punya? Pak CEO, suaminya. Ferry, ini gimana? Beraninya nanya lagi. Karena kamu, aku sudah menghina Pak CEO. Pergi. Jangan ganggu lagi. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu, Nina. Tunggu saja. Gak akan kubiarkan. Halo, Nina. Tim desain ada pesta di Klub Royal buat ngerayain Ferry dipecat. Datanglah. Mama, pergi saja. Aku dan Nisa akan bermain di rumah saja. Ah iya, tapi Mama antar pulang kalian dulu ya dan ganti baju. Tunggu aku. Aku tanggung jawab. Pembohong brengsek. Bertahun-tahun belum muncul juga. Milly bilang ruangannya paling ujung kiri. Pak CEO, terima kasih sudah datang. Ruangannya gimana? Nggak perlu sopan begitu, Nona. Kerjasama ini menguntungkan kita. Kayak kenal suaranya.
Juna, kenapa dia di sini? Pak Sio, Nona ada di pintu. Sebentar. Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Apa bajumu ini? Mahal kan ini? Juna, apa yang kamu sembunyikan? Juna, apa yang kamu sembunyikan? Bukan. CEO nyuruh ketemu klien kan? Ah? CEO itu keterlaluan. Cuma karena cakep dan menawan, dia manfaatin kamu buat klien. Bukan Nina, tenang saja. Sebenarnya... Tenang aja, sebenarnya aku belain kamu. Aku tahu kamu butuh kerja, tapi bukan dengan menderita kayak gini. Ayo resign, terus pulang. Tapi Pak CEO selalu... Tapi Pak CEO selalu baik denganku. Itu klien penting. Lagi bahas masalah besar. Kalau sampai gagal, Pak CEO akan memarahiku. Lagian, gajiku bulan ini belum turun. Dasar bos serakah, ini gak bisa dibiarkan. Gak bisa dibiarkan. Tapi kamu menderita menin klien kan? Biar aku saja. Sayang. Permisi, bahas kontrak kerja sama ya? Iya, iya. Dia suamiku. Aku minum ini buat dia bersulang. Bersulang. Terus ini gimana? Kontraknya sudah selesai. Tanda tangan. Tanda tangan di sini. Johnny, Apa? kasih tahu bosmu itu. Maksa bawahannya minum sama klien itu nggak benar. Suamiku resign. Tolong atur gajinya dia. Oke, mengerti. Aku transfer sekarang. Sayang, ayo. Itu alkoholnya tinggi. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Dulu itu aku dijuluki wanita yang nggak pernah mabuk. Gak pernah mabuk ya? Juna, kita selalu bisa cari kerjaan lain. Menjual harga diri buat pekerjaan itu sudah kelewatan. Walau nanti kamu nggak dapat kerja dengan wajahmu seperti ini, pasti ku dukung. Sebenarnya kamu cinta wajahku atau sifatku? Semuanya cinta. Tapi wajahmu mirip seseorang. Siapa? Kayak seseorang. Pak Sio, Nona. Siapin mobil aja. Baik. Pelan-pelan, biar dia bisa tidur. Baik. Tony, ada info soal cewek yang dicari CEO. Dia di Jambi. Lihat Pak Sio bahagia dengan Nona. Perlu aku kasih tahu soal cewek 5 tahun lalu itu? Bilang aja dia udah meninggal 5 tahun lalu. Biar Pak Sio bahagia. Papa. Kalian istirahatlah. Papa yang urus mama. Kalau gitu, kami tidur lagi, Papa. Iya, tidur saja. Nina, Apa? minum dulu. Juna, tenang saja. Aku lindungi kamu. Gak akan kubiarkan orang menyakitimu. Iya, ada kamu. Aku gak takut. Juna, menikahimu, aku jadi bahagia. Aku juga. Nina, kamu kan yang bilang akan melindungiku. Apa ini?
ini? Kepalaku sakit. Ya ampun, aku sama Juna, kami... gak apa-apa. Jangan dipikirin. Kenapa jamnya di sini? Mama sudah bangun. Papa bikin bubur buat Mama. Mama cobain dong. Iya. Alkohol buruk buat perutmu, jadi aku buatin bubur. Papa jagain Mama semalaman terus bangun subuh bikin bubur. Papa keren loh. Mama, Papa sayang Mama. Juna, terima kasih ya. Aku suamimu, gak perlu terlalu sopan begitu sama suamimu. Kamu baik sama aku. Aku harus nolongin kamu. Apa? Nolongin? Kamu kan kemarin sudah resign. Hari ini aku temenin cari kerja baru. Ah? Lihat, ini pasar kerja terbesar di Jambi. Kamu pasti akan nemu yang cocok. Aku si Ogi nih, cari kerja jadi OB atau pelayan. Nunggu apa? Kalau nggak segera nanti kehabisan. Nanti kamu menganggur lagi. Ayo. Ayo, Tempat apa ini? ayo ke situ. Permisi, apa masih ada lowongan? Angkat bata ada. Suamiku bisa. Baik, isi formulirnya. Oke. Kalau gitu, semangat ya. Aku kerja dulu. Iya. Dadah. Apa aku sudah gila ya? Biarin dia kayak gini. Halo sayang. Sayang, kerjanya gimana? Lancar kok, mandornya puas. Bayaranku pasti tinggi. Mantap. Aku masakin enak nanti. Iya, makasih. Nina, kamu deketin Pak CEO. Aku dipecat dan Ferry mutusin aku. Gak akan kubiarkan. Pak Juni? Nina dilindungi Juna. Kamu gak bisa menang. Tapi sejauh yang ku tahu, Nina itu gak tahu Juna itu CEO Grup Bo. Nina bahkan cariin dia kerja. Dulu Nina hampir menikahi manajer proyek konstruksi Senjoyo. Manajer itu lalu dipecat dari Grup Bo. Sekarang jadi mandor konstruksi. Balas dendammu bisa mulai dari situ. Aku akan membayarmu. Pak Juni, kenapa kamu menolongku? Cuma cari cara biar mereka cerai. Aku akan membayarmu. Saat Nina meninggalkan Juna, pernikahan mereka nggak sah. 10% saham Grup Bo akan menjadi milikku. Juna kenapa akhir-akhir ini sibuk banget? Aku cariin dia kerja dulu deh. Info lowongan. Halo, lowongan kerjanya masih ada? Tenaga kerja kasar 160.000 per hari. Dikejar tenggat jadinya butuh cepat. Kalau Juna kerja di sini selama sebulan, dia nggak perlu cari kerja tiap hari. Aku daftarin suamiku. Baik, silahkan. Isi berkasnya di sana. Baik. Oh, itu beneran dia. Dia ada di sini. Nina, kamu menjebakku dan aku dipecat. Hari ini aku kasih kamu pelajaran. Masih ingat aku? Heru, Kamu gak cuma lari dari pernikahan kita, juga menghinaku di depan teman dan keluargaku. Kali ini aku menangkapmu. Lari? lepasin! Mau kemana kamu? Kamu setuju untuk menikahiku? Di sini aku akan memilikimu seutuhnya. Pak CEO, proyek ini sudah hampir selesai. 2 tahap lagi. Bagus. Lepasin aku! Lepasin aku! Melanggar? Kamu wanitaku. Sama istri sendiri gak boleh. Aku buka bajumu biar aku tahu kamu ini cewek seperti apa. Juna! Teriak saja. Juna, tolongin aku! Kok aku dengar suara Nina manggil? Nona gak mungkin di sini. Salah dengar kali. Juna! Itu Nina. Hah? Pak CEO! Lepasin aku!
Dasar jalang! Sudah beranak dua masih saja so suci. Aku ingin lihat seberapa nakalnya kamu. Lepasin aku! Oh, Juna, gak apa-apa. Kamu yang curi wanitaku. Berani kau menyentuhnya? Tangkap dan hajar dia. awas! Juna! Oh, Juna! Nina, ada apa ini? Kenapa brengsek ini masih kerja di sini? Sudah kupecat kan? Pak CEO, bawa Nona ke rumah sakit. Ini biar aku aja yang urus. Yang berani nyentuh istri CEO nyari mati. Pak, orang kayak dia nggak pantas ada di sini. Baik Pak Joni. Oh, ternyata dia Pak CEO. Habis sudah. Pak CEO tenang aja. Nona cuma pingsan karena shock. Pak CEO, Heru dan pekerja lainnya sudah ditahan. Dia mengaku ada cewek cantik memberinya 50 juta untuk menyerang Nona. Siapa dia? Dia nggak tahu, tanpa nama. Tapi karena dia hubungi Heru, berarti ada niat menyakiti Nona. Dia mungkin ada dendam pada Nona. Selidiki. Baik, Sekarang gimana? Heru sudah ditangkap. Juna bentar lagi pasti bakal tahu. Tugas mudah saja, kamu gak bisa. Aku ada ide, mungkin berguna. Apa? Proyek Taman Harmoni didesain oleh Nina. Juna melindungi dia. Kalau ada masalah dengan proyeknya, Nina akan dipecat. Dan reputasi Juna juga jadi buruk. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Ini salahku. Kalau aku kasih tahu identitasku, kamu gak susah cariin aku kerja. Dan jadi kayak gini. Nina, haruskah aku kasih tahu kamu? Aku gak mau bohong lagi. Bohong apa? Kamu nyembunyiin apa? Nina, aku sebenarnya... Mama! Kenapa kalian di sini? Kami dengar Mama sakit. Aku dan kakak datang ke sini menjenguk Mama. Mama sayang sama kalian. Mama kok bisa sakit? Gimana ya jelasinnya? Ini salah Papa. Papa nggak menjaga Mama dengan baik. Bukan salahmu. Kenapa nyalahin diri sendiri? Enggak, ini salahku. Aku berbohong. Berbohong? Berbohong soal apa? Mama paling benci sama orang suka bohong. Papa, kenapa bohong sama Mama? Mama benci dibohongi? Ayah kandung mereka dulu bilang kalau dia akan bertanggung jawab. Terus dia kabur dan gak pernah kembali lagi. Nyebelin juga ya. Lalu aku dijebak menikahi Heru buat administrasi anakku. Kalau ada yang berbohong lagi, gak akan kumaafkan. Kamu berbohong soal apa? maksudnya si Juna ini, dia diam-diam cari kerja tanpa ngabarin Nona. Karena Nona jadi terluka. Dia merasa bersalah, ya kan? Jadi gitu kejadiannya. Kenapa gak mau ngomong aja? Kalau kamu ada rencana, aku gak akan ikut campur. Aku cuma gak mau kalian menderita. Aku percaya kamu kok. Oh iya, bantu aku urus administrasi rumah sakit. Kamu mau pulang? Taman Harmoni, proyek pertama yang harus aku selesaikan. Tenggatnya besok lusa. Aku harus segera kerjain. Dan gak boleh salah. Belum selesai? Kau gak tidur? Gak bisa tidur. Kenapa? Apa ada yang kamu pikirin? Aku punya teman yang bikin istrinya sangat marah dan kecewa. Dia nggak tahu akan dimaafin atau enggak. Dia bingung. Temenmu nyebelin juga ya? Kenapa? Kalau dia aja ragu akan dimaafin, berarti yang dia lakuin ke dia pasti sangat menyakitkan. Sebagai suami, kok bisa dia melakukan hal yang menyakiti istrinya? Sudah malam, gak usah dipikirin. Ayo tidur, kerjaanku udah selesai. Aku lanjut besok di kantor. Oke. Selamat malam. Maaf, sepatumu jadi kotor. Aku bersihin. Enggak apa-apa, aku bersihin sendiri.
Jam Rolex. Nina kok bisa punya jam mahal begini? Pasti kado dari Juna. Aku ambil saja. Gimana Nina akan jelasin ke Juna? Halo, Pak Juni. Aku dapat berkasnya. Bagus. Jalankan rencana. Kenapa masih nyala? Aku yakin tadi sudah aku matikan. Semua lihat, grup Chang mengeluarkan desain taman lili mereka, mirip dengan desain milik kita. Beneran persis loh. Beneran persis loh. Apa yang terjadi? Ada yang bocorin desain kita. Ada yang bocorin desain kita? Desain itu kan tanggung jawabnya Nina. Itu milik dia kan? Gak mungkin. Apa dia menjual desainnya kepada perusahaan saingan? Taman Harmoni itu kunci proyek kita. Kalau sampai desainnya bocor, investasi miliaran kita akan sia-sia. Kok bisa begini? Desain itu cuma Nina yang bawa. Kebocoran ini pasti salah dia. Kita pecat saja dia. Dan dia harus ganti rugi juga. Dia harus dipecat. Itu benar, iya setuju. Setuju. Pasti dia. Itu pasti harus dia. dipecat. Terlalu cepat untuk kalian semua menyimpulkan ini. Sudah ada yang menyelidiki. Kita akan buat desain baru. Yang membocorkan desainnya pasti Nina. Selain dia, siapa lagi yang punya akses? Pengkhianat, dia menjual desainnya ke perusahaan Chang. Manajer, pecat saja dia. Iya, pecat saja dia. Ada apa? Kenapa nangis? Juna, besok kita cerai saja. Oh, kenapa? Desainnya kesebar. Gak cuma dipecat, aku juga harus bayar denda. Aku gak mau nyeret-nyeret kamu. Oh, kirain kenapa? Cuma itu saja. Oke, jangan nangis. Kamu gak ngerti. Proyek ini nilainya miliaran. Coba jawab. Masih ada 7 hari hingga proyeknya mulai kan? Bisa. Bisa bikin ulang desainnya? Benar kan? Iya, bisa. Aku tanya lagi. Yang nyebarin kamu. Itu berarti ada yang mencuri. Kalau ketahuan, namamu jadi bersih kan? Kalau ada masalah, kita selesaikan. Ingat, aku ada di sini. Memangnya kamu ngapain? Kamu kan udah resign. Aku nanti bisa ngomong ke CEO-nya. Jangan, dia sudah jahat sama kamu. Waktu itu, dia cuma ngajarin aku berbisnis. Salah paham aja. Malah CEO-nya pengen aku balik menyelesaikan suatu proyek. Dia, kok baik banget. Dia suka kamu ya? Enggak lah, itu perasaanmu saja. Dia itu sudah menikah, anaknya 2. Jadi, aku beneran salah paham. Ternyata selama ini aku meragukan dia. Dia bahkan mau ngasih kesempatan kamu lagi. Aku cari deh besok, minta kesempatan untuk desain lagi. Gimana investigasinya? Ada hasil? Rekaman CCTV-nya sengaja dihapus pagi kemarin. Dari kameranya, nggak ada yang mencurigakan terlihat walaupun di pintu utama. Orang yang bisa hapus dan masuk ke ketahuan pasti orang dalam. Pencuri ini pasti juga orang yang sama dengan yang menyewa Heru kemarin. Siapa ya? Cari orang yang dekat dengan Nina dan familiar dengan kantornya. Tim desain. Aku ingat, Ferry dan Sisil pernah berantem sama Nona. Lalu dipecat dari sini, mungkin pelakunya mereka. Cek mereka sedang apa. Baik, Tunggu, buat pengumuman. Sebelum tahu siapa yang bocorin desain, perusahaan melarang siapapun untuk menuduh. Kalau ketahuan, langsung dipecat. baik. Ini harusnya ruangannya CEO. Mungkin ada di dalam. Nona Nina, ada apa? Aku ingin ketemu. Dia sedang sibuk. Biarkan masuk. Baik, Pak CEO, namaku Nina. Aku di sini. Nina, aku kenal kamu. Taman Harmoni dan desainmu. Tapi bukan aku yang nyebarin. Aku bukan pengkhianat. Apa buktinya? Sebagai desainer,
Karyaku seperti anakku sendiri. Aku ibunya. Mungkinkah ibu tega menjual anaknya sendiri? Pak, aku kesini buat minta kesempatan lagi. Pak CEO, biarkan aku mendesain ulang Taman Harmoni itu. Nina, kamu berani juga ya? Suamiku bilang kalau kesempatan itu datang dari perjuangan. Aku juga berharap mengurangi kerugian perusahaan lewat ini. Hubunganmu dengan suamimu kuat juga ya? Iya, walaupun kami belum lama ini kenal satu sama lain, tapi aku senang bertemu dengannya. Rasanya seperti kembali ke rumah. Kenapa suara Pak CEO mirip suaranya Juna? Pak CEO, aku beneran bisa buat desain baru dalam 6 hari. Baik, aku percaya. Aku tunggu hasilnya. Terima kasih, Pak. Aku pasti berhasil. Pak, jadi kalau gitu, aku pamit dulu. Oh iya, Pak CEO. Pak CEO, aku sempat salah paham padamu. Aku kira kamu suruh dia ketemu klien. Aku sampai suruh dia resign. Aku sungguh minta maaf dengan tulus. Gak apa-apa. Harusnya aku berterima kasih, karena Anda sudah menghargai suamiku. Dia memang tegas, baik, dan luar biasa. Dia gak akan mengecewakanmu. Di matamu, dia sehebat itu? Di mataku, dia pria terbaik di dunia. Pak CEO, kamu gak apa-apa? Apapun yang istriku bilang tadi, jangan sampai bocor. Hah? Nona bilang apa? Aku gak dengar. Kamu kan jomblo, gak akan pernah ngerti. Selidiki Ferry dan Sisil. Baik. Mama, bunga ini dari Papa. Papa bilang selamat karena sudah dapat kesempatan kedua. Sini, makan dulu. Kenapa kamu tahu aku nggak jadi resign? Aku dikasih kesempatan. Aku tahu. Pak CEO kasih tahu kamu ya? Iya, aku juga tahu hari ini kamu pulang telat. Jadi aku yang masak. Sayang, kamu hebat deh. Mama dan Papa ciuman. Aku jadi malu. Nina, naik bis umum. Pak Juni bilang dia nggak tahu suaminya. Mungkin Pak CEO gak suka sama dia, makanya dirahasiakan. Nina, lama gak berjumpa kita. Sisil, kamu lagi. Ada apa? Lihatlah, aku lebih sukses setelah dipecat karena mengganggumu. Urusanmu bukan urusanku. Nina, jangan sok polos begitu deh. Aku tahu kamu aslinya sangat iri kan? Lihat itu, BMW terbaru. 1 miliar lebih. Kantorku ngasih aku buat mobil dinas. Aku sekarang jadi desainer utama di grup Chang. Desainer utama di grup Chang. Kalian lihat, grup Chang mengumumkan desain Taman Lili mereka. Mirip dengan desain Taman Harmoni kita. Sisil, jangan bilang kalau kamu yang mencuri desain Taman Harmoni dan menjualnya ke situ. Gak ada bukti. Kamu jangan menuduh. Menurutku, kamu yang serakah dan menjual desainnya untuk uang. Proyeknya sudah dimulai. Kamu tinggal nunggu bayar denda saja dan dipecat dari grup Bo. Sisil, hentikan proyek grup Chang. Desain itu belum selesai. Masih ada isu keamanan. Kamu cuma iri kalau aku jadi desainer utama grup Chang, kan? Sengaja kan? Nina, kamu gak akan bisa mengalahkanku. Gak percaya? Nanti kalau gagal juga kamu yang menangis. Di mana Nina? Dia harus ngumpulin desain barunya dia hari ini. Kenapa belum datang? Kayaknya dia belum menyelesaikan desainnya, terus dia melarikan diri. Hah? Pak CEO, gimana ini?
Aku cek dulu. Nina, kamu di mana? Di tempat aku ada kecelakaan. Macet gak bisa jalan. Kirimkan posisi kamu. Aku pergi jemput kamu. Oh, oke. Nina bilang macet. Kalau pakai mobil pasti kena macet. Tunggu. Di kartu ini ada 100 juta. Passwordnya 6x6 buat beli helm, rompi, dan motor kamu. Ambil. Sayang, pasti kamu gak percaya. Ada orang gila yang beli motor listrikku dengan harga 100 juta. Kamu? Bukannya bilang Pak Juna kasih kamu proyek. Kenapa jadi ojol? Sampingan bisa dapat lebih banyak. Ayo naiklah. Ah, iya. Kamu pergi antar barang ya? Nina, semangat, kamu pasti bisa. Aku pasti bisa, semangat! Pak Juna, kamu ngapain? Eksperimen hidup. Kenapa dia belum datang juga? Iya, kenapa ya? Kayaknya Nina ini nggak akan datang. Proyek harus mulai dengan tepat waktu. Kakakku juga nggak kelihatan. Ya benar, pasti dia. Hianati perusahaan, itu harus dipecat dia. Jangan-jangan Kak Juna dan Nina ada hubungan terlarang. Bukannya dia sudah menikah? Hari ini pasti nggak ada hasil. Kayaknya nggak harus tunggu juga. Semuanya, kalau nggak kita pergi aja. Semuanya jangan pergi dulu. Nina akan segera datang. Aku di sini. Masih berani datang dia. Aku ada proposal desain baru. Tolong beri aku kesempatan. Desainer kayak Nina yang nggak tepat waktu. Desain dia nggak lihat juga nggak apa-apa. Benar, benar. Proyek ini sangat penting bagi Pak Juna. Kalau ketunda karena kalian bisa tanggung jawab. Oke Baiklah. lah. Oke lah. Nyonya, Nona Nina, silakan mulai presentasi. Dalam 7 hari bisa buat proposal baru. Pasti nggak bisa dipakai. Benar itu. Pasti jelek desainnya. Desain kali ini namanya Utopia. Semuanya tahu. Utopia kesempurnaan yang nggak pernah ada. Aku gabungkan desain timur dengan modern sekarang. Jadi satu membuat desain. Satu-satunya rumah impian itu. Ide desain yang luar biasa. Meskipun sebelumnya desain proyek sangat bagus, tapi ini jelas lebih bagus. Nina ini ternyata hebat banget. Sudah kayak gini masih bisa menang. Hebat banget istri Pak Juna. Pak Juna hebat cari pasangan. Hebat. Juna, kakakku yang baik, makin lama makin perhatian sama Nina. Pak Juna, sudah cek dengan jelas. Desainnya dicuri sama Sisil. Dia sekarang desainer grup Chang. Gambar desain pasti dibawa sama dia. Laporkan dia dengan bukti yang ada. Desain Nina sebelumnya belum selesai. Mungkin ada resiko pembangunan. Kumpulkan buktinya, kasih ke departemen yang bersangkutan. Baik Pak Juna. Lepaskan aku! Pergi sana. Pak Irwan bilang gak mau ketemu kamu. Apa sih? Pak Juna? Sisil, berani banget kamu bayar Heru buat fitnah Nina dan curi desain dia. Enggak ada. Kami sudah kasih Heru lihat foto kamu. Dia bilang memang kamu. Masih nggak mau ngaku? Pak Juna, aku tahu aku salah. Bawa dia pergi, antar ke kantor polisi. Pak Juna, tolong lepaskan aku. Aku nggak akan melakukan itu lagi. Tunggu sebentar. Ini bukannya jam tangan aku yang 5 tahun lalu? Kenapa bisa sama dia? Tunggu aku kembali. Aku akan tanggung jawab. Jangan-jangan dia wanita 5 tahun lalu. Bukannya wanita itu sudah mati? Kamu juga sudah memakamkan dia? Maaf Arjuna. Nyonya mau kamu nikah. Gak mau kamu cari wanita itu terus.
Aku nggak ada pilihan lain. Pak Juna, aku benar minta maaf. Lepaskan dia. Sisil, jawab pertanyaan aku. Jam tangan ini, siapa yang kasih kamu? Aku nggak boleh bilang kalau aku curi punya Nina. Kalau dia tahu, nggak akan maafin aku. Ini, jam tangan ini dikasih sama seseorang. 5 tahun lalu di Villa Gunung, apakah wanita malam itu kamu? Villa Gunung? Itu kayaknya tempat Nina. Ada hubungan apa sama seseorang lahirkan 2 anak haram? Jangan-jangan pria itu adalah Pak Juna. Katakan, kamu atau bukan? Iya, itu aku. Wanita malam itu di Villa Gunung itu aku. Ternyata beneran kamu. Jadi Pak Juna, kejadian malam itu bukannya kamu harus tanggung jawab. Aku memang harus tanggung jawab. Tapi aku sudah nikah. Kamu mau apa? Akan aku penuhi semuanya. Aku kasih kamu waktu untuk berpikir. Kalau sudah tahu mau apa, kasih tahu aku. Sudah pulang ya? Ayo makan. Papa, Mama masak banyak makanan. Gambar desain aku sudah lolos loh. Yang bocorin desain sudah tahu kejelasannya juga. Sisil yang lakukan itu. Hari ini aku masak banyak. Kita rayakan bersama. Baik. Kenapa reaksi kamu seperti itu? Kamu gak senang buat aku ya? Tentu saja aku senang. Nina desainer terhebat. Apakah aku harus kasih tahu soal aku dan Sisil? Lupakan saja. Hari ini lagi bahagia, kapan-kapan baru bilang. Gak nyangka 2 anak haram itu benar anaknya Juna. Susahlah sekarang. Pak Juni, sekarang harus gimana? Bukannya kamu mau dia tanggung jawab? Dekatin dia. Jangan sampai dia dan Nina tahu. Oke. Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu bilang mau tanggung jawab, biar aku pikirkan dulu, baru kasih tahu kamu. Kamu mau apa? Proposal desain kali ini sudah beres semua. Aku mau kasih Pak Juna lihat, dan sekalian ucapkan makasih. Pak Juna, malam itu pertama kalinya aku... Benar yang aku tebak. Ini pertama kali sama Pak Juna. Aku mau kamu nikahin aku. Pak Juna harusnya ada. Oh, bukannya Pak Juna sudah menikah? Atau wanita itu nyonya? Oh, mainnya siang-siang ekstrim sekali. Aku datang bukan di waktu yang tepat. Sisil, jangan keterlaluan. Aku kan sudah bilang, aku sudah nikah. Aku gak mungkin nikahin kamu. Tapi Pak Juna, masa 5 tahun lalu kamu gak mau tanggung jawab? Berapa tahun ini? Aku gak bisa lupain malam itu. Mobil, rumah, uang, semuanya aku bisa kasih. Tapi nikahin kamu, gak mungkin. Kalau kamu berani gitu lagi, mungkin kamu gak akan dapat apa-apa. Apa baiknya Nina itu? Gak bisa cerai. Diamlah. Aku gak mungkin cerai sama Nina. Pak Juna. Keluar. Pak Juni bilang Juna dan Nina sudah menikah. Demi saham 10%, apa dia gak mau cerai karena itu? Atau aku mulai dari Nina saja? Sudah tahu belum? Ada satu wanita selalu ke ruangan Pak Juna. Pak Juna gak suka sama wanita. Kenapa tiba-tiba tertarik sama wanita? Juna pernah bilang Pak Juna sudah menikah, punya 2 anak. Wanita itu bukan istrinya ya? Kalian lagi ngomongin aku. Anak nakal, sudah lama masih nggak bawa menantu dan cucu-cucuku buat ketemu aku. Sekarang ada pelakor lagi, nggak bisa didiamkan. Johnny bilang, menantu cucuku desainer di grup Bo. Lihat menantu cucuku dulu. Dress Sisil ini kenapa sama kayak yang aku lihat di ruangan Pak Juna? Maksud kamu apa? Jangan-jangan wanita yang muncul di ruang Pak Juna itu kamu? Benar, itu aku. Kenapa bisa begitu? Apa? Aku, wanitanya Pak Juna. Tidak sangka. Jelas-jelas kamu yang curi desain aku. Ya nanti grup, gimana mungkin Pak Juna juga suka sama kamu? Itu salah paham. Pak Juna sudah maafin aku. Pak Juna juga bilang mau nikahin aku. Kedepannya, aku akan jadi istrinya Pak Juna. Juna bilang Pak Juna sudah menikah. Apakah Sisil jadi pelakor? Gak nyangka Pak Juna orang kayak gini.
Haiya, Pak Juda sekarang sangat suka sama aku. Baju aku ini perhiasan, tas, semua Pak Juna yang belikan. Kalau aku mau pergi, ya kamu harus pergi. Outfitnya Sisil ini semuanya brand besar. Harusnya puluhan juta. Jangan-jangan semuanya dibeliin Pak Juna. Haiya, balikin desain aku. Aku bentar lagi balik ke departemen desain. Kedepannya, desain kamu akan jadi sampah. Gak ada gunanya. Beraninya kamu sentuh desain aku. Gak akan kubiarkan. Beraninya kamu dorong aku. Aku hajar kamu. Berhenti. Nenek, kenapa kamu kesini? Kalau aku gak datang, kamu akan dibully sama orang lain. Gak apa-apa, Nenek. Jadi kamu neneknya Nina. Ternyata sama kayak Nina, miskin. Baju ini aku custom pribadi. Kalau nggak paham, jangan asal ngomong. Custom pribadi? Aku rasa baju murahan nggak sampai 10.000. Baju aku ini harganya puluhan juta. Kenapa jadi kayak orang miskin? Kamu itu pelakor yang dekati Juna ya? Orang tua bodoh, hati-hati kalau ngomong. Aku calon istrinya Juna. Satu kata dari aku bisa bunuh kalian, kayak bunuh semut. Sifat jahat kayak kamu ini mau masuk keluarga boh. Jangan mimpi. Orang tua bodoh, berani yang ngomong gitu sama aku. Gak peduli kamu siapa. Gak peduli kamu ada hubungan apa sama Pak Juna. Kamu gak boleh bully nenekku. Menantu cucuku ini sangat baik. Anak nakal, beraninya cari pelakor. Wanita jahat lagi, harus dipukuli. Oke, Nina. Beraninya kamu bawa nenek kamu buat keributan di sini. Lihat aku gimana bereskan kalian. Halo, Satpam bukan? Kirim beberapa orang ke sini, ada yang buat keributan di departemen desain. Pak Juna, pelayan dari rumah Nyonya bilang, Nyonya mau datang ke kantor. Nenek mau ke sini? Di mana dia sekarang? Katanya mau datang ketemu Nyonya Nina dan mau tangkap pelakor. Ayo kita lihat ke departemen desain. Nora Sisil, ada apa? Orang tua ini gak tahu masuk dari mana. Agak gila. Ngomongnya sembarangan. Gak sopan sama aku. Cepat tangkap, bawa dia keluar. Nora Sisil, jangan khawatir. Kamu calon istrinya Pak Juna. Kami gak akan biarkan dia bully kamu. Orang tua jelek, dengar gak? Cepat pergi. Aku sudah hidup lama. Orang yang bisa usir aku belum muncul. Kamu orang tua bodoh. Sudah dibaikin gak mau. Jangan salahkan kami kalau kasar. Siapa yang berani sentuh nenek aku? Huh? Anak baik, jangan khawatir. Mereka nggak bisa sentuh nenek. Aku telepon cucuku sekarang, minta dia ke sini. Orang tahu kamu sangat sombong di grup Bo. Masih mau panggil orang? Kecuali cucu kamu itu CEO grup Bo. Kalau nggak, panggil siapapun yang nggak berguna. Cucuku memang CEO grup Bo. Cucu kamu CEO grup Bo? Berarti aku kakek CEO grup Bo. CEO grup Bo? Ngaca dong. Memangnya kamu bisa kenal? Gawat. Nenek mulai asal ngomong lagi. Nenek, ayo kita pulang. Sekarang mau pergi. Gak semudah itu. Orang tua ini tadi bilang aku pelakor. Kecuali berlutut dan minta maaf sama aku. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Kamu mau aku berlutut dan minta maaf? Takutnya kamu gak bisa terima resikonya. Sisil, nenek aku sudah 70-an tahun. Kenapa kamu minta dia berlutut? Orang tua kayak dia ini harus dikasih pelajaran. Buat dia berlutut sama aku. Kamu berani? Sisil, kamu gitu sama orang tua? Gak takut kena karma? Benar, kamu keterlaluan banget. Kalian mau urus-urusan orang lain. Jangan salahkan aku kalau kasih kalian hukuman. Kenapa masih diam? Cepat kasih dia hukuman. Hah? Awas! Pelakor, siapa suruh bully menantu cucuku? Aku pukuli sampai mati kamu. Kamu berani pukul aku, orang tua bodoh. Berhenti! Pak Juna, Sisil, beraninya kamu sentuh nenekku. Cari mati ya? Dia nenek kamu ya? Maaf Pak Juno. Kamu, Pak Juna? Kamu, Pak Juna? Itu, Nyonya kayaknya kaget. Nyonya kayaknya kaget. Kita antar, Nyonya istirahat dulu ya. Baik, kamu bereskan urusan di sini. Nenek, Nina, ayo kita pergi. Apa
Pak Juna? Sisil, berhenti ya. Kalau enggak, sampai akhir kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu... Tadi mereka kenapa panggil kamu Pak Juna? Dia satu marga dengan Pak Juna. Kerja sama Pak Juna, mereka panggil dia Pak Juna juga. Benar juga. Harusnya kamu dan Sisil gak ada hubungan. Pak Juna dan Sisil juga nggak ada hubungan. Gimana gak ada hubungan? Aku lihat dengan sendirinya Pak Juna dan Sisil di kantor bermesraan. Ekstrim sekali. Anak nakal, kamu cari mati ya? Nenek, Pak Juna yang selingkuh bukan urusan dia. Nina, aku ngobrol sama Juna dulu ya. Baik. Anak nakal, kamu sama pelakor itu ada hubungan apa? Nenek, kamu tenang saja. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Sisil. Kamu mau bohongi dia sampai kapan? Kalau kamu baik sama Nina, kamu harus jujur sama dia. Kalau bohongin dia terus, nanti gak bisa diselesaikan. Menantu cucuku bakal kabur. Lihat aku, habis kamu. Aku paham. Aku nggak mau kehilangan Nina. Pak Juna, aku beneran gak tahu dia nenek kamu. Di sini ada 200 juta. Cukup buat kehidupan kamu. Mulai hari ini, jangan muncul di hadapan aku dan Nina. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Apa yang baik dari Nina? Kenapa kamu gak bisa lihat aku? Ini peringatan terakhir aku. Paham? Pak Juna! Aku mau kasih tahu Nina identitas aku. Pak Juna, maksud kamu ini? Aku mau nyatakan cinta sama Nina. Kasih tahu identitas aku. Dengan gitu, kami bisa terang-terangan jadi suami istri. Sangat bagus. Aku pergi urus sekarang. Pastikan Nyonya tersentuh. Maafin semua kebohongan kamu. Juna gak mau sama aku, tapi mau sama Nina. Aku gak akan buat ini jadi kenyataan. Anak nakal, akhirnya kamu mau nyatakan cinta sama Nina. Dengar ya, cepat pesan hotel terbagus, cari auditorium terbagus. Aku mau undang semua orang ternama Kota Jira untuk datang. Jadi saksi bersama kebahagiaan cucu dan menantuku. Nina, besok malam kita ke Capital Grand Hotel makan ya. Capital Grand Hotel? Itu kan hotel terbaik di kota ini. Gak ada acara apa-apa, kenapa mau ke sana? Lagi pula, uang dari mana? Tenang saja. Nanti kamu juga akan tahu. Oke. Papa mau kasih surprise ke Mama ya? Wah, penasaran banget. Papa kasih kejutan apa? Baiklah, besok aku datang dengan tepat waktu. Hotelnya sangat mewah, pasti mahal. Lain kali nggak boleh boros lagi. Ayo, Nina. Ayo kita ngobrol. Gak ada yang perlu diobrolin sama kamu. Sesuatu tentang Juna, rahasia yang sangat penting. Nanti menantu cucuku datang. Kamu harus ngobrol baik-baik sama dia. Kalau dia marah, kamu minta maaf sambil berlutut. Nyonya, kamu tenang saja. Pak Juna di ruangannya sudah latihan terus. Kamu banyak ngomong ya. Ini bukannya acara yang dibuat kakak untuk kakak ipar. Sudah jam segini, kenapa kakak ipar belum kelihatan? Kamu dan istrimu janjian ketemu jam berapa? Jam 6. Jam 6? Sekarang sudah jam 6 lewat. Kakak ipar masih belum datang. Jangan-jangan gak datang. Gak mungkin. Nina pasti datang. Gak yakin. Aku cari dia dulu. Gak perlu cari lagi. Nina, akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu kenapa-napa. Baiklah, acara yang sangat mewah, banyak wine, banyak makanan mahal. Harusnya sangat mahal kan? Itu nggak penting, Nina. Uang nggak penting kah? Aku rasa uang sangat penting untuk kamu. Kalau enggak, kenapa kamu bohongin aku? Nina, kamu kenapa? Aku kenapa? Ini harusnya pertanyaan aku buat kamu. Kamu pembohong hebat. Makanya bisa bohongin aku. Kamu sudah tahu? Tahu apa? Tahu kamu itu atasan aku? Juna? Pak Juna? Siapa yang kasih tahu kamu? Kamu nggak tahu kan? Juna itu CEO grup Bo. Atasan kamu. Gak mungkin. Dia hanya supirnya Pak Juna.
Supir Pak Juna bisa bawa mobil mewah. Bahkan Juno ikutin dia terus buat ngurusin urusan dia kah? Kamu lihat ini. Ini gimana mungkin? Juna adalah CEO grup, Bo. Kenapa dia sembunyiin ini dari aku? Dia sembunyiin dari kamu, jelas aja buat jaga-jaga. Gimana pun dia nikah sama kamu, demi saham neneknya yang 10%. Kalau sudah dapat, dia pasti cerai sama kamu. Juna, kamu permainkan aku. Buat aku jadi lelucon kamu. Kamu pasti senang, kan? Bukan, Nina. Aku nggak permainkan kamu dengan penjelasanku. Penjelasan apa? Apakah kamu mau bilang kamu bukan Juna, CEO grup, Bo? Itu benar. Aku benci orang bohongi aku. Cowok 5 tahun lalu juga begitu. Kamu juga begitu. Nina. Papa, Mama paling benci dibohongi. Kenapa kamu bohongi dia? Kami nggak mau lagi sama Papa. Nisa. Juna, dengan kamu pisah sama Nina, saham 10% itu akan jadi milikku. Mama, kita pindah rumah. Nggak bilang sama Papa ya. Dia bukan papa kalian lagi. Aku mau cerai sama dia. Aku nggak mau. Mama, Papa, mereka cerai. Aku juga nggak mau. Meskipun Papa sudah bohongi Mama, biasanya Papa juga baik sama kita. Papa juga bukan orang jahat. Papa paling baik sedunia. Ayo pergi. Papa, ayo cobain masakan Mama. Ini masakan andalan dia. Enak banget. Lebih enak dari makanan chef kami. Mama, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ayo pergi. Nina, kamu beneran gak mau maafin aku? Aku gak akan nyerah. Aku akan buktikan aku cinta sama kamu. Nina, sebelum ada dia, kamu juga jalankan kehidupan kayak gini. Sekarang gak ada dia. Kamu bawa Nisa dan Surya, pasti bisa. Mama, aku main ke sana. Aku juga mau. Pergilah. Pelan-pelan ya. Ini untuk aku? Terima kasih. Kalau dua anak aku lihat ini, pasti mereka senang. Kamu Juna ya? Nina, selamat ulang tahun. Siapa yang bilang hari ini hari ulang tahunku? Aku pernah lihat KTP kamu. Aku anak yatim piatu, gak tahu hari ulang tahunku. Itu tanggalnya palsu, aku juga gak pernah rayain. Aku tahu, tapi aku mau rayain buat kamu. Aku mau jadi orang pertama yang rayain ulang tahun kamu. Setiap tahun berikutnya aku akan temanin kamu. Juna, kamu gak perlu begini. Kita sudah mau cerai. Nina, aku tahu kamu masih marah. Bukan maksud aku buat bohongin kamu. Awalnya memang demi nenek. Setelah nikah, setelah berhubungan sama kamu, karena kebaikan kamu, buat aku tertarik. Hanya saja kebohongan ini harus ditutupi banyak kebohongan lainnya. Makin peduli, makin takut kamu marah. Jadi aku... Sekarang jadi hebat bicara ya. Nina, setiap kata aku itu tulus. Maafin aku ya, kasih aku satu kesempatan lagi. Juna. Kamu sudah tidurin aku, gak mau tanggung Sisil, jawab. diam kamu. Juna, kamu berani bilang hubungan kita gak ada? Masalah kami berdua, kamu gak usah ikut campur. Sisil, kamu kira aku takut kamu? Dulu aku diam karena takut anakku terganggu. Tapi sekarang aku gak akan tinggal diam lagi. Nina, ngapain kamu sombong? Kamu kira kamu istrinya Pak Juna? Ternyata ini yang kamu mau lihat. Aku nyesel, aku gak jadi cerai lah. Kamu apa? Semua yang kamu mau, biarpun jadi sampah, aku gak akan kasih.
Surya, Nisa. Mama. Ayo pergi. Aku gak akan buat kalian bersama. Aku gak dapatkan cowok hebat. Aku gak akan biarkan Nina dapatkan juga. Nina, kita... Juna, nanti aku akan ajuin resign. Habis itu kita bercerai. Kita jalan masing-masing saja. Tadi bukannya bilang gak cerai, kenapa sekarang jadi berubah? Aku gak mau Sisil kesenangan aja. Tapi, kamu tertarik orang kayak Sisil gitu? Selera kamu sangat jelek. Aku dan Sisil gak kayak yang kamu pikirkan. Cuma 5 tahun lalu aku... Aku gak mau tahu urusan detail kamu. Surya, Nisa, kita pergi. Nina! Mobil itu ke arah Nina. Hati-hati! Juna, kamu gak apa-apa? Mama, kaki papa luka. Berdarah, kamu bisa gerak nggak? Pasti sakit ya? Sakit banget. Aduh, gak tahu kaki aku patah nggak. Gimana ini, Nina? Gak apa-apa, aku panggilkan ambulans sekarang. Segera antar kamu ke rumah sakit. Tenang saja. Sakit banget. Tenang saja, kaki Bajuna hanya luka ringan saja. Gak ada yang serius, cukup dirawat dengan baik saja. Kaki Bajuna beneran gak apa-apa. Gak bakalan patah tulang atau apa kan? Oh, iya. Harus dirawat dengan baik. Kalau enggak akan jadi komplikasi. Gimana ini Pak Juna? Di kantor sangat sibuk. Aku harus bantuin kamu urus kantor. Nyonya sudah tua. Siapa lagi yang rawat kamu? Gak apa-apa. Aku bisa sendiri. Kasian banget, Papa. Sudah terluka nggak ada yang rawat. Mama, kita rawat Papa saja. Baiklah, aku akan rawat kamu. Kalau gitu aku bawa Surya dan Nisa ke tempat Nyonya ya. Dia pasti senang jagain kembar ini. Nina, aku harus gimana biar kamu percaya sama aku kalau aku beneran cinta kamu? Papa, kaki kamu masih sakit tidak? Aku nggak... masih sakit sedikit. Aku tiup saja biar Papa nggak sakit lagi ya. Juna, aku mau pergi dari Jirah. Nina, kenapa? Aku sudah tanya ke dokter. Kaki kamu nggak apa-apa. Nggak perlu dirawat sama aku. Maaf Nina, aku lakuin ini karena nggak mau jauh dari kamu. Aku sudah nggak salahin kamu. Aku hanya ngerasa kita nggak perlu bersama-sama lagi. Surya dan Nisa bukan anak kamu. Kita kayak gini juga nggak akan bahagia. Kita selesaikan saja. Enggak Nina, aku selalu anggap Surya dan Nisa sebagai anak aku. Kami juga sayang sama Papa. Sisil gimana? Bilang sama aku. Kalian gak ada hubungan apa-apa kan? Aku... Sebenarnya beberapa tahun ini, kadang keinget papanya Surya dan Nisa. Aku belum sepenuhnya lupain dia. Kamu masih harapkan dia? Tanda tanganilah. Aku sudah beli tiket pesawat ke kota Neko. Aku mau mulai hidup yang baru sama Surya dan Nisa. Pisah dengan baik-baik. Kamu benar sudah pikir dengan baik? Kami akan segera ke bandara. Cepat tanda tangan. Surya, Nisa, ayo kita pergi. Selamat tinggal, Papa. Selamat tinggal, Papa. Nina, Hati-hati ya. Pak Juna, benar biarkan Nyonya pergi. Aku tahu sifat Nina. Kalau dia sudah buat keputusan, gak akan berubah.
Pak Juna? Gak nyangka kamu ada di rumah sakit kami. Saat aku tahu, aku langsung ke sini. Ada urusan apa? Gedung yang kamu kasih donasi hampir jadi. Aku ke sini buat terima kasih sama kamu. Itu hal kecil. Pak Juna, awalnya aku kira nggak tukar DNA kamu akan marah. Nggak akan donasi lagi. Kamu bilang apa? Kamu nggak tukar tes DNA itu? Benar. Saat aku mau tukar, laporan DNA itu sudah diantar ke tempat Nyonya. Jadi, laporan DNA itu asli. Surya dan Nisa benar anak aku? Kalau dua anak itu anak kamu, yang berhubungan sama kamu waktu itu Nyonya, bukan Sisil. Cepat, kasih tahu kebenarannya ke Nina. Baik. Mama, kayaknya Papa Juni, Monde. kamu sangat brengsek. Jangan diangkat, taksi sudah mau sampai. Mama, perutku sakit. Kenapa? Sakit banget ya? Sakit sekali. Sakit. Jangan khawatir, aku lihat taksinya. Sudah sampai mana? Sudah mau sampai. Pak, kita ke rumah sakit ya. Kenapa nggak angkat telepon? Cepat sedikit. Di depan sangat macet, Pak Juna. Sudah nggak keburu ini. Pesawat Nyonya sudah terbang. Dia benar-benar tinggalin aku. Pak Juna, kenapa kamu cari aku? Bukannya kamu mau selalu aku tanggung jawab? Aku janji sama kamu, aku akan nikahin kamu. Serius? Pak Juna? Aku juga rapatkan, biar kamu jadi kepala departemen desain. Dengar kata Pak Juni, Nina baru bawa anak-anaknya pergi ke Neko. Kayaknya Pak Juna sudah move on, jadi mau sama aku. Bagus banget. Makasih Pak Juna, aku gak akan buat kamu kecewa. Tapi saat aku rapatkan ini, Juni nggak terima. Kenapa? Kenapa dia begitu? Aku juga aneh. Tapi dia bilang orang yang pernah khianati grup nggak boleh kembali lagi. Pasti karena Juni rasa aku terlalu banyak hal. Takut aku di sebelah Juna akan hianati dia juga. Juni, kamu sangat brengsek. Oh Sisil, kenapa kamu di sini? Kamu gak berharap aku di sini. Dengan gitu perbuatan jahat kamu gak ada yang tahu gitu kan? Mama, target sudah terpantau. Over. Baiklah, over. Mereka berdua di sana akan baik-baik saja kan? Jangan khawatir, aku minta Johnny bawa orang ke sana untuk jaga-jaga. Biarkan Surya dan Nisa main game tangkap orang jahat. Dokter, ada orang tidak? Anakku sakit perut. Ada orang tidak? Mama, sekarang aku sudah tidak sakit. Hah? Sudah sembuh? Iya. Kamu ya? Pasti sengaja kan? Nyonya Nina, Pak Juna pergi kejar kamu. Apa? Setelah dia tahu anak kamu adalah anak kandung dia langsung cepat pergi kejar kamu. Nina! Aku sudah yakin mau pergi dari kota Jira. Kenapa? Apakah kamu mau bilang kamu bukan Juna CEO Group, Boh? Aku paling benci dibohongi. Pria 5 tahun lalu juga begitu. Kamu juga begitu. Kenapa timun aja nggak bisa dipotong? Sini, aku ajari. Sisil, apa kamu gila? Lagi omong kosong apa isi kamu? Aku omong kosong. Kamu yang bayar aku atur aku masuk ke departemen desain. Dan kamu juga yang minta aku curi desainnya Nina buat jual ke grup Chang. Diamlah! Kamu berani lakukannya tapi nggak berani ngaku. Kamu masih atur orang buat tabrak Nina dan 2 anaknya. Sekarang mereka sudah pindah ke Neko. Juna nggak bisa dapat saham 10%-nya, sudah nggak ada ancaman buat kamu. Jadi kamu mau buang aku? Oh, diam! Beneran dia rupanya. Juni beneran hati busuk. Dengan bukti ini, kamu bisa bikin dia masuk penjara. Kamu lupa hal buruk yang sudah kamu buat. Kamu kira Juni akan nikahin kamu? Kalau bukan karena kamu curi jam tangannya Nina, pura-pura jadi dia. Oh, Siapa di sana? kakak kabur. Kita ketahuan sama orang jahat. Lu anak haramnya Nina, kenapa mereka ada di sini? Cepat tangkap mereka! Gak takut kalian. Jangan lari!
Dua anak ini bukannya sudah pergi sama Nina. Jelas karena aku nggak pergi. Obrolan kalian sudah direkam dan sudah lapor ke polisi juga. Sisil, Juni, tunggu masuk penjara aja kalian. Pak Juna, kamu nggak ada rencana buat nikahin aku? Bukannya aku sudah bilang dari awal, wanita kayak kamu, Juna, nggak akan suka. Juna, brengsek kamu. Lepaskan aku! Kamu sudah gelapkan uang perusahaan karena kamu adik aku. Aku biarkan. Tapi kamu lukai Nina, gak akan aku maafin. Pak Juna, aku nggak tahu apa-apa. Aku diancam Joni, makanya melakukan itu. Tolong maafin aku. Sampah! Bawa mereka pergi. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Yeay! Misi selesai. Kita dan Papa, Mama gak akan terpisah lagi. Nina, ternyata orang yang selalu aku cintai itu kamu. Orang yang aku tunggu juga kamu. Kita jangan pernah berpisah. Iya, kita nggak akan terpisah lagi.